Al-Fatihah. Al-Fatihah ini rukun. Orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ruku. Ruku ini adalah rukun sholat. Tetapi bacaan ruku itu sunat. Jadi biar kita tidak baca Subhana rabbiyal azim, itu sah kita punya sholat. Karena itu bacaannya sunat. Jadi yang rukun itu rukun. Kemudian i'tidal. I'tidal ini ada juga rukun. Kapan kita tidak i'tidal, maka tidak sah salat kita, tertolak. Kemudian selanjutnya itu duduk di antara langsung sujud. Jadi i'tidal, sujud ini termasuk rukun. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ini pun juga termasuk rukun salat. Bahkan kalau yang menganggap 13 itu adalah memasukkan berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau ada orang sebenarnya dia bisa berdiri tapi tidak berdiri, maka itu ada ulama mengatakan tidak sah salatnya karena itu masuk rukun. Tapi ini masih dalam perdebatan khilafiyah para ulama. Kemudian hadirin yang mulia, duduk di antara dua sujud. Kemudian selanjutnya itu adalah baca tahiyat. Baca tahiyat. Kemudian baca salawat. Baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya sebagai penutup itu adalah membaca salam. Kapan tidak membaca salam, tidak sah salat. Yang diperbincangkan dari para ulama sehingga ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 18 itu adalah tumakninah. Ada yang mengatakan ruku kemudian tumakninah. Itu dipisahkan. Ada yang mengatakan i'tidal satu, tumakninah juga satu. Jadi sudah dua. Ada yang mengatakan sujud tumakninah. Ini yang menyebabkan ada yang mengatakan 18. Tapi ada yang mengucapkan hanya satu saja, yaitu tumakninah. Tumakninah dalam ruku, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud. Kalau yang ini tidak terpenuhi, maka salat kita tidak sah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi namun demikian, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, yaitu ada 5 bacaan yang hendaknya harus kita perhatikan. Kalau ini tidak dibaca, tidak sah salat kita ini. Yang pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah takbiratul ihram atau kita niat itu harus ada. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Kalau orang tidak takbir, Pak, itu tidak sah salat. Kemudian yang kedua yang harus betul-betul wajib dibaca itu adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini tidak dibaca, maka tidak sah salat. Nanti kita lihat kalau salat berjamaah itu makmum boleh baca Fatihah, boleh juga tidak. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dia harus baca Fatihah. Tapi Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama lainnya termasuk Hanafi mengatakan kalau imam sudah baca Fatihah, makmum boleh saja tidak baca Fatihah. Dia sudah include di situ. Jadi kalau kita salat baca Fatihah, kapan tidak baca Fatihah? Tidak sah salatnya. Inilah yang wajib. Kemudian selanjutnya yang wajib kita baca itu adalah tahiyat awal, tahiyat akhir. Sebenarnya tahiyat. Ada yang mengatakan tahiyat akhir. Kemudian kalau tahiyat akhir itu apa bedanya tahiyat akhir dengan tahiyat awal? Ini ada dua. Jadi ada yang mengatakan baca tahiyat, kemudian baca salawat. Padahal ini juga yang dimaksud dengan tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir itu ada salawatnya. Kalau tahiyat awal tidak ada salawatnya. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah selesai.
kalau tahiyat awal. Tapi kalau tahiyat akhir itu harus ada salawatnya. Ada yang membedakan bahwa tahiyat akhir, ada yang mengatakan tahiyat tanpa salawat. Padahal yang membedakan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu adalah salawat. Maka dikatakan yang wajib kita baca itu adalah membaca tahiyat awal dan salawat. Kemudian yang kelima yang wajib itu dibaca itu adalah salam. Jangan sampai kita tidak ucapkan salam. Kalau tidak ucapkan salam, tidak sah itu salat. Jadi janganlah begini saja, tidak ucapkan salam maka tidak sah salatnya. Jadi itu yang wajib dibaca itu. Jadi pertama itu adalah takbiratul ihram. Kemudian baca Fatihah. Ini yang wajib dibaca. Kemudian selanjutnya tahiyat awal, kemudian salawat, dan terakhir adalah salam. Ini adalah wajib dibaca. Kalau subhana rabbiyal azim, doa iftitah, subhana rabbiyal a'la, ini adalah sunnah, boleh dibaca dan boleh juga tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi perhatian. Oleh karena itu tadi malam saya sudah minta tolong anak-anak kita, istri kita atau dalam rumah tangga itu saling kontrol ini, Pak. Jangan sampai anak kita ini tidak betul memahami tentang salat. Saya ingin sampaikan begini. Kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris, bahasa Arab, Allah tidak marah, Pak. Kalau anak kita tidak jadi insinyur, tidak jadi profesor, tidak jadi orang berpendidikan macam-macam, Pak, Allah tidak marah. Tapi kalau anak kita tidak tahu salat, maka Allah akan murka kepada kita. Saya ulang, ini penting, karena ada orang yang tidak memperhatikan ini, Pak. Di mana saya sudah ungkap tadi malam bahwa ada 80% umat Islam tidak fasih membaca Al-Quran. Ini kenapa? Karena orang tua kurang perhatian terhadap bacaan-bacaan Al-Quran daripada anak-anak kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu supaya anak kita ini betul-betul kita bisa awasi. Saya sudah sampaikan bahwa jangan serahkan sepenuhnya pendidikan agama kepada sekolah. Tidak cukup, Pak. Sekolah itu hanya 2 jam, 4 jam dalam 1 minggu. Apa yang boleh